Perkembangan teknologi produksi pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best. MI Kresna is the best. Terima kasih anak kelas 3. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di pagi ini ya? Hari Kamis tanggal 1 April ya. Kita dapat berjumpa kembali ya lewat belajar online kita. Bagaimana nak hasil PHTS-nya? Lancar ya? Alhamdulillah. Semoga nilainya maksimal ya, sesuai yang kalian harapkan. Anak-anak, kita sudah mulai lagi ya pembelajaran akhir di semester 2. Jadi pembelajaran akhir ini menentukan kalian ya naik tidaknya di kelas 4. Jadi mohon kalian bisa lebih rajin, tertib dalam belajar. Semoga ya pandemi corona segera berakhir dan kita dapat bertatap muka kembali di sekolah yang tercinta MI Kresna kita ya. Anak-anak, kita kan belajar tematik bahasa Indonesia. Tolong ya kalian persiapkan ya Bu Pena 3D. Alhamdulillah 3C kemarin kita sudah selesai ya. Kita masuk ke Bu Pena 3D ya. Ini ya. Tolong ya kalian buka ya halaman pertama, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Baiklah anak, kita mulai. Anak-anak, bagaimana? Sudah dipersiapkan ya Bu Pena 3D-nya? Ya. Lebih tepatnya halaman 4 ya, yaitu menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Apa itu teknologi produksi pangan anak-anak? Ya. Kita tuliskan dulu ya, teknologi produksi pangan. Teknologi produksi pangan. Anak-anak, salah satu teknologi produksi yang penting bagi manusia adalah teknologi produksi pangan. Pangan adalah merupakan salah satu kebutuhan utama ya, atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Bayangkan kalian, tanpa pangan apakah kalian bisa hidup? Nah, itu yang namanya sangat penting atau vital bagi kehidupan manusia. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang ini perkembangan teknologi khususnya pangan mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat. Di awalnya adalah manusia agar bisa pangan atau memenuhi kebutuhan pangan, mereka harus berburu anak-anak ya. Jadi mereka harus berburu di hutan agar mereka dapat makan. Kemudian berkembang lagi ya, mereka harus bercocok tanam. Jadi ketika harus makan, mereka harus bisa bercocok tanam terlebih dahulu. Di antaranya itu memanfaatkan, yaitu adalah kerbau dan sapi yang digunakan untuk membajak di sawah ya. Dari mulai berburu, bercocok tanam, kemudian sekarang adalah memanfaatkan teknologi. Nah, jadi sekarang para petani membaca di sawah bisa menggunakan traktor atau lebih canggih ya, lebih cepat, lebih efisien dalam hasilnya ya. Jadi mereka sudah jarang menggunakan sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Nah, anak-anak, apa itu teknologi produksi pangan? Ini pada terangkan ya. Teknologi produksi pangan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya pasca panen atau setelah panen
agar hasilnya lebih maksimal dan optimal. Teknologi produksi pangan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya pasca panen atau setelah panen ya, agar hasilnya lebih maksimal dan optimal dalam pemanfaatannya ya. Jadi anak-anak ya, sekarang ini teknologi produksi pangan lebih canggih ya. Harapannya adalah bahan pangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara lebih bijak dan hasilnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Maka perkembangan teknologi produksi pangan lebih canggih ya dari zaman ke zaman. Itu ya, penerapan teknologi produksi pangan. Anak-anak, coba ya kalian buka ya tentang penggunaan teknologi pangan. Coba kalian buka Bu Pena 3D-nya adalah halaman 5 ya. Kita coba baca ya teks dalam halaman 5, yaitu tentang penggunaan teknologi pangan pada tempe. Dan anak, kita baca ya bersama-sama ya. Ada 3 paragraf dalam suatu teks atau bacaan tersebut. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe karena rasanya yang enak. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh, diantaranya vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Tempe terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Setelah itu biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Paragraf ketiga, proses pembuatan tempe terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara sederhana dalam membuat tempe. Namun, seiring perkembangan teknologi, pembuat tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan efisien. Jadi anak ya, di sini menjelaskan adalah bahwa penggunaan teknologi sangat penting ya, khususnya dalam bidang pangan, yaitu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Di sini contohnya adalah pada proses pembuatan tempe. Anak-anak, kira-kira ada berapa paragraf yang kita baca tadi? Ya, betul ya. Ada 3 paragraf atau 3 alinea. Sekarang, paragraf yang pertama, anak-anak. Kalau kalian perhatikan ada berapa kalimat? Coba kalian hitung. Masih ingat cirinya kalimat? Ya, salah satu ciri kalimat diakhiri tanda titik. Kalian hitung berapa jumlah tanda titik dalam setiap paragraf tersebut. Kita mulai ya dari paragraf pertama. Ada berapa kalimat anak-anak? Coba kalian hitung dulu ya. Ada berapa anak-anak? Nah, kita coba hitung ya. Berapa jumlah kalimat dari paragraf pertama? Ada berapa tanda titik anak-anak dalam paragraf pertama? Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi paragraf pertama ada 4 kalimat karena jumlah tanda titiknya ada 4. Nah, paham ya? Sekarang paragraf yang kedua. Coba kalian hitung ada berapa kalimat dalam paragraf kedua. Kita hitung ya tanda titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Nah, jadi paragraf 2 ada 8 kalimat karena jumlah tanda titiknya ada 8. Sekarang paragraf terakhir atau paragraf yang ketiga ada berapa kalimat dalam paragraf ketiga? Kita hitung ya tanda titik yang ada ya. 1, 2, ada lagi 3, 4. Berapa anak? Maaf ya, 1, 2, harus teliti ya, 3, 4. Berarti 4 kalimat. Jadi paragraf pertama ada 4 kalimat, paragraf kedua ada 8 kalimat, dan paragraf ketiga ada 4 kalimat. Nah, jadi kalian kalau menghitung kalimat harus teliti dan jeli ya, berapa jumlah tanda titik dalam setiap paragraf. Dan anak ya, sekarang kita mengetahui informasi dari teks yang kita baca tadi, yaitu dengan menjawab pertanyaan seputar teks yang kita baca. Pertanyaannya ada di dalam halaman 6 ya. Di situ ada 4 pertanyaan. Coba kita jawab ya dari 4 pertanyaan pada halaman 6. Pertanyaan pertama anak-anak, sudah dibuka halaman 6. Mengapa tempe digemari banyak orang? Nah, kira-kira anak-anak, kita tadi sudah membaca ya, sudah mendapatkan informasi. Kira-kira anak, apa sebabnya tempe digemari banyak orang? Yaitu ya, jawabannya ada dalam paragraf pertama. Mengapa tempe disukai banyak orang? Nih, karena rasanya enak dan murah dan banyak vitaminnya atau gizinya. Itu mengapa tempe disenangi banyak orang. Sudah ya, pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, apa bahan utama pembuatan tempe? Ya betul ya, kacang kedelai. Ya betul, kacang kedelai. Rang nomor 3, bagaimana proses pembuatan tempe? Itu jawabannya ada dalam paragraf ke berapa? 1, 2, atau 3? Paragraf ke 2. Ini prosesnya ya. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Yang kedua, kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Ketiga, setelah itu biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Ya, proses pembuatan tempe. Sekarang pertanyaan yang keempat, bagaimana teknologi pembuatan tempe saat ini? Kira-kira anak-anak, jawabannya ada di paragraf berapa? 1, 2, atau 3? Ya, 3 ya, yaitu dengan menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Nah, jadi anak-anak ya, kita bisa menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan dari teks yang ada dalam bacaan yang kita baca. Nah, dan anak-anak ya, itu ya bagaimana perkembangan teknologi pangan anak ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah anak ya, ini tugasnya pada tuliskan ya di papan ya. Nanti kalian mencari informasi anak ya, yaitu bisa melalui internet atau lewat buku. Kalian cari informasi bagaimana proses pembuatan tempe, disertai gambar ya, proses pembuatan tempe dan gambar petunjuknya. Jadi kalian nanti cari ya, browsingnya di internet ya, atau buku ya, kemudian kalian gambarkan bagaimana langkah-langkah dalam proses pembuatan tempe. Kalian jelaskan lewat gambar yang kalian tulis ya. Nih tugasnya ya,
Itu aja, kalian menjelaskan proses pembuatan tempe dan gambar petunjuknya. Kalian bisa lihat informasinya di internet atau di lewat buku ya. Sekian anak ya pelajaran payudari tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.